Lalu yang kelima terkait perkuatan data dan data hukum dan regulasi. Di antaranya adalah perbaikan dan integrasi data lintas instansi. Ini problem utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia itu adalah kita memiliki banyak sekali data, tapi datanya tidak ngobrol satu sama lain. Datanya nggak ngobrol satu sama lain, satu dengan sendiri-sendiri. Jangankan sebangsa, saya pernah ngalami di DKI, nggak usah di DKI, ini serius, ini kejadian. Saya juga Kemdikbud nih. Ini kejadian betul. Saya tugas di Kemdikbud. Ada data siswa dan ada data guru. Uniknya sekolah, kan begitu? Di sekolah ada guru, ada siswa. Itu ketika saya cek di Kemdikbud, database-nya dua database yang beda. Yang satu database siswa namanya Dapodi, yang satu database guru namanya Padamu Lebih. Dua-duanya dikelola oleh dirjen yang berbeda. Ngobrol enggak? Nah terus gimana kita mensinkronkan ini? Terus ketika mau disinkronkan sulit setengah mati, karena data itu seperti properti pribadi. Saya tugas di DKI, sama DKI itu ada pajak, ada pengurusan izin bangunan, ada tata ruang, itu kemudian ada data kependudukan, satu-satu semuanya punya database sendiri. Nah, akhirnya saya sempat kumpulkan semua harus jadi satu. Di Kemdikbud begitu, harus jadi satu. Kalau ada yang tidak setuju, silakan keluar dari barisan. Tidak, nggak lucu. Dan di DKI kita jadikan satu, namanya Jakarta Satu. Teman-teman sekarang boleh cek, namanya Jakarta Satu. Itu adalah hasil integrasi seluruh data yang ada menjadi satu database. Dan itu sekarang satu-satunya data berbasis spasial yang ada di Republik Indonesia adalah itu. Satu-satu. Itu hasil pemaksaan yang luar biasa. Karena saya katakan pada semua, bila tidak setuju, tidak apa-apa, mundur saja. Jadi saya tidak melarang tidak setuju. Tapi kalau mau di barisan ini, maka harus integrasi. Begitu diintegrasikan, maka yang terjadi adalah percakapan antar database. Kalau percakapan ketemu yang nggak sinkron di mana, dan ketika ketemu nggak sinkron di mana, mudah sekali kita membuat kebijakan. Nah, saya rasa ini hal yang sama terjadi. Tadi kan ceritakan tuh, kita nggak tahu berapa sutradara kita tidak tahu di mana saja lokasi talenta kita, tidak tahu siapa saja yang berminat invest di bidang ini. Oh, banyak sekali tuh. Yang database itu tidak pernah ngobrol jadi satu. Nah, ini salah satu hal kita ini. Sehingga harapannya nanti kita akan punya pusat data dan arsip film yang berstandar internasional. Lalu tentu saja yang terakhir ini harapan semua kita, bajaknya film itu, pembajakan itu diberantas. Karena ini kalau ban itu yang bocor itu di sini nih. Jadi ini salah satu. Tapi faktanya tadi proporsinya ternyata gede juga yang menikmati film-film bajakan di kita. Oke, kita kembali di podcast Sinema Indonesia Home. Salam sinema, salam sehati dan profesi. Tadi kita sudah membahas visi misi Anies Baswedan terkait dengan bagaimana memajukan perfilman Indonesia dengan dalam 5 babak. Nah, kita sudah bahas 4 babak. Nah, ini babak terakhir, di mana babak terakhir ini memperkuat data, hukum, dan regulasi. Nah, ada 3 poin yang di highlight terkait dengan poin pertama ini adalah perbaikan dan integrasi dan data lintas instansi. Nah, ini juga memang kalau kita bicara tentang data nih Mas Joko, memang temuan kita itu kita tidak punya data pekerja film kita. Sebetulnya ada berapa sih, meskipun juga memang ada, tapi itu data yang perlu kita update lagi, bahwa data yang ada sekarang ini pekerja film itu sekitar 32.000 gitu ya. Terus kemudian yang dibutuhkan itu sebetulnya 60.000. Terus kemudian setiap tahun
yang disuplai oleh dunia pendidikan kita itu kan baik dari perguruan tinggi maupun dari SMK itu cukup besar. Nah ini belum terintegrasi data ini. Terus kemudian pusat data film itu sendiri. Pusat data film itu sendiri, kalau kita sekarang mau mencari, memang kita ada Cinematheek, ada Cinematheek, tetapi kan kesadaran undang-undangnya juga sebetulnya undang-undangnya udah ada setelah terima apa gitu terkait dengan film gitu ya. Kita pusat datanya itu belum, kita nggak punya, termasuk pengarsipannya. Karena Cinematheek sendiri kan film-film yang punya film itu kesadaran untuk menyerahkan filmnya untuk diarsipkan itu juga masih sangat kecil. Kemudian, nah ini yang paling menarik nih, memberantas pembajakan film. Nah saya punya data yang cukup menarik dari hasil penelitian. Ini saya pikir ini memang betul-betul perlu diseriusi. Nah ini dampak ekonominya itu yang terjadi berdasarkan riset LPM UI itu, nah meskipun ini udah lama tetapi ini juga masih bisa kita pakai. 2017 itu bahwa kerugian ekonomi akibat pembajakan di 4 kota itu sekitar 1,49 triliun per tahun ya. Nah yang menarik lagi selain dampak ekonominya juga berdampak kepada lapangan kerja. Jadi potensi pekerja baru yang hilang akibat pembajakan itu sekitar 16.000 pekerja. Ya. Nah ini menarik. Kita coba bahas terkait dengan perbaikan dan integrasi data lintas instansi. Nah Mas Joko coba. Ya. Artinya itu dari arah pandang film ya. Film kan kebudayaan, bagian dari kebudayaan. Di 7 pilar Kuncharanegaraan kebudayaan, salah satunya adalah kesenian. Film bagian dari kesenian. Jadi tidak bisa dikecilkan. Artinya diturunkan dalam level tertentu karena dia pilar dari kebudayaan. Di dalam film Anda bisa sampaikan sistem religi, tingkah laku dari orang-orang yang tinggal di negara ini, bisa sampaikan pada orang luar bahwa kami ini film Indonesia seperti ini. Itu tidak main-main itu. Sangat tidak bisa diturunkan derajatnya. Ya, karena dia bagian dari 7 pilar kebudayaan. Saya masih percaya pada Kuncharanegaraan. Mungkin anak yang milenial tidak lagi, tapi saya masih sangat percaya pada konsep 7 pilar dari Kuncharanegaraan. Artinya film adalah bagian dari kebudayaan, kan disebut itu kesenian. Tidak bisa diturunkan dia. Orang-orang yang membidangi ini itu harus punya pengetahuan betul ya dari A sampai Z dari film itu. Ya. Artinya gini, kemarin kalau lihat debat capres itu salah satu yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu adalah bahwa jika beliau terpilih sebagai presiden, dia akan membentuk satu kementerian sendiri khusus untuk kebudayaan. Artinya itu relevan apa tidak sih gitu? Kebudayaan ada 7, kalau menurut saya ada 7 pilar ya. Kalau melihat ini film punya undang-undang. Kita ada undang-undang perfilman khusus. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Terus kalau dilihat dari hilirnya ada lagi undang-undang ekonomi kreatif. Itu artinya memang kalau melihat ada 4 undang-undang kan yang jadi apakah kalau dilihat dari 4 undang-undang ini ya memang sebaiknya ada Kementerian Kebudayaan begitu. Khusus ya, jadi terpisah dengan pendidikan. Pendidikan. Karena dia menjaga kenusantaraan. Karena tugasnya dia menjaga kenusantaraan. Ya, kebudayaan yang dia jaga adalah kebudayaan Nusantara. Itu. Kalau nanti misalnya pemerintahan siapapun itu harus ada katakanlah Kementerian Kenusantaraan, karena itu menjaga marwah kita. Film kita akan tampil ya dengan darah kenusantaraan itu, dengan kebinekaan itu. Gitu. Ya. Ya. Jadi sekarang kan masih
pendidikan dan kebudayaan sendiri kan nggak fokus ini. Ya. Ya sekarang film, ya maaf aja, film sekarang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi di bawah Direktorat Jenderal itu ada beberapa direktur-direktur ya. Nah yang mengurusi film itu direktur, tetapi direktur ini juga terbagi lagi. Ada musik, film dan media. Kemudian di Kementerian Kemenparekraf juga ada direktur film. Nah ini mungkin ya terkait dengan ini tidak persoalan kita mungkin itu ya salah satu kenapa Pak Anies ini salah satu akan melakukan perbaikan dan bagaimana mengintegrasikan lintas instansi ini ya. Mungkin itu kali ya. Iya, siapapun presidennya kalau dia memisahkan pendidikan dengan kebudayaan baik ya, karena akan fokus pada kebudayaan aja. Kebudayaan kita kan sudah tertulis itu, jelas itu di Garuda itu. Gitu. Ya, seperti itulah yang dikembangkan oleh Kementerian Kebudayaan itu ya. Artinya dia meng-create generasi muda bahwa kalian adalah orang Indonesia yang berbeda-beda seperti itu dan menjaga marwah itu. Ya, artinya menjaga marwah dan keputusan undang-undangnya ya bersifat tentunya pada kebudayaan, kenusantaraan itu yang poinnya saya kenusantaraan. Gitu. Oke. Nah kita coba masuk di poin kedua, pusat data dan arsip film. Ya. Tadi itu di depan saya sudah mengantar terkait dengan ini. Kita ada Cinematheque ada Cinematheque. Namun kesadaran teman-teman ini kan untuk menyerahkan filmnya ini kan masih seperti apa? Apakah itu di waktu memproduksi ada wajib menyimpan nggak? Disebutkan? Wajib, ada undang-undangnya sebetulnya, ada undang-undang serah apa gitu, undang-undang ada khusus untuk undang-undang untuk ini ada undang-undangnya. Nah, saya cuma ingin mendapatkan satu pandangan dari Mas Joko terkait dengan pengarsipan ini. Ini kan kaitannya Mas Joko sebagai filmmaker di dokumentaris Itu setiap membuat film dokumenter kan membutuhkan penyimpanan mulai dari praproduksi sampai karya itu jadi itu harus tersimpan gitu. Tersimpan dalam arti rapi gitu. Artinya bisa dipanggil lagi, indeksnya akan muncul gitu. Gitu. Kan zaman Belanda aja pohon karet tertulis itu tiap pohonnya ini kan zaman Belanda sangat itu menghargai kearsipan itu. Itu. Dan kemudahan mengaksesnya juga mungkin ya. Iya, kemudahan mengakses. Kan sekarang sudah cloud seperti itu kan. Kita ketik aja nama judul keluar semua. Ya, artinya kesadaran itu harusnya penekanan hukumnya di aturannya kan sudah ada. Ya, tinggal si bagian arsip kenapa film ini tidak dimasukkan, tidak dikirim ke kami kan gitu, tinggal itu. Ya, artinya ini poin 2 juga memang sangat relevan sih ya. Artinya memang ini perlu diperkuat pusat data dan arsip ya. Iya, itu karena legacy ya, peninggalan jejak dari peradaban kita kan harus tersimpan rapi. Iya. Ya kalau saya kemarin sempat melihat di pusat data dan itu sebenarnya pusat data di Korea itu punya pusat datanya yang cukup kita bisa langsung melihat perkembangan. Ya, ini juga menarik ya, memang salah satu poin yang disampaikan oleh Anies Baswedan jika terpilih sebagai presiden akan menyelesaikan persoalan-persoalan data dan pengarsipan. Gitu. Terus, nah ini yang tadi nih memberantas pembajakan film. Gitu. Mungkin kalau di film dokumenter, tapi kalau film komersial kan ini tadi kan cukup besar ya. Kerugian negara 1,4 triliun itu per tahun di 4 kota kemudian. Dan yang paling menarik khususnya kita di KFT kan itu kan harusnya lapangan kerja jadi hilang. Semakin dibuka jadi hilang malah. Gitu. Nah, ada pandangan Mas Joko seperti apa nih? Ya, ini si pemberantasnya ini siapa gitu.
Nah, yang memberantas ini siapa? Gitu. Kan ada lembaga yang mengawasi. Oh ini, nah, silakan dijalankan hukumnya aja. Gitu. Iya. Ya. Oke. Dari 5 babak ini, yang paling akan menjadi perhatian khusus oleh Mas Joko sebagai filmmaker, sebagai dokumentaris, sebagai pendidik, gitu ya. Ya. Apa nih yang memang harus menjadi yang terkait langsung dengan apa yang ditekuni oleh Mas Joko? Iya. Itu artinya pendanaan terutama ya, karena tidak semua filmmaker punya dana yang cukup. Nah, yang pemberi dana ini diwakilkan oleh siapa? Yang punya kompetensi, artinya tidak tidak punya keberpihakan. Gitu. Artinya BPI menyusun orang-orangnya ini, ini nggak bakal akan melakukan berpihak pada. Oke, tadi Mas Joko, ini bukan karena saya ketua umum BPI ya. Mas Joko beberapa kali menyebutkan soal BPI, artinya Mas Joko melihat bahwa memang BPI itu pantas untuk kalau di sini kan peran sentral BPI ini kan, artinya memang harus diperkuat gitu ya. Diperkuat lebih penguatannya lebih tinggi tuh, artinya karena seperti Canadian Film Board, Australian Film Board. Ya di Korea ada Cofic. Iya. Di Prancis ada CNC gitu. Saya pikir di beberapa negara di Malaysia ada Finas. Dan itu gitu berfungsi kan. Gitu loh. Berfungsi dan ada produk hasilnya gitu. Film-film yang diawasi oleh film board negara masing-masing, terutama ya negara-negara maju ya. Gitu, karena mereka sadar betul dengan film adalah bagian dari kebudayaan. Oke. Artinya dari pembahasan kita tadi ini memang perlu ada grand design ya. Iya. Artinya ya ini juga memang persoalan negara itu belum melaksanakan tugasnya untuk membuat ada yang namanya RIPN. Rancangan Induk Perfilman Indonesia itu sementara itu perintah undang-undang sebetulnya, sehingga kita ini tinggal menjalankan. Sekarang belum jelas nih arah kita mau kemana. Oke, untuk closing statement Mas Joko, apa harapannya dengan melihat visi misi dari Anies Baswedan dalam memajukan perfilman Indonesia dalam 5 babak ini? Iya, harusnya film Indonesia itu mendunia. Ya, bagian dari perfilman dunia sama. Kalau kata Anies Baswedan itu mempesona di negeri orang. Bisa ya, salah satunya seperti itu. Artinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mempesona di negeri orang. Film itu kan punya nilai hipnotik ya, artinya orang akan terhipnotis kalau film itu bagus, baik gambar, alur cerita dan tata suaranya mampu. Orang datang ke bioskop kan untuk dihipnotik. Kalau dia bayar 50.000, dia terimanya 50.000 kan itu film nggak, value-nya nggak ada. Kalau dia datang 50.000, dia mendapatkan value 1 juta, masih seperti film-film kita lihat film Hollywood gitu kan. Ini film keren banget ini, kita bayar sini rasanya kayak seperti itu. Film itu harus seperti itu. Iya. Nah ini menarik sebetulnya. Saya ingin sedikit sebelum kita close. Kemarin baru di launch terkait dengan salah satu penelitian sebetulnya. Jadi kemarin itu Mas Joko, penelitian yang dilakukan oleh PMUI itu ini di data estimasi dampak industri layar itu diperkirakan kalau dilihat dari 2022 itu sekitar 90 triliun. Nah, nilai ini diproyeksikan jika rekomendasi yang disampaikan di dalam penelitian itu dilaksanakan, maka 2027 itu diproyeksikan tumbuh menjadi 109 triliun. Nah, ini menarik nih. Selain itu, ini berdampak ke lapangan kerja, gitu ya. Di sini dalam diperkirakan 2027 itu dampak terhadap lapangan kerja itu sekitar
ini 387.000 lapangan pekerjaan. Iya. Ya. Nah, ini kan menarik. Iya. Kalau Mas Joko tadi sempat menyampaikan terkait dengan serikat pekerja film dan segala macam itu kan artinya ini kan harus diantisipasi gitu ya. Iya. Kalau umpamanya industri ini tadi ini semuanya dijalankan maka akan tumbuh kan. Nah, ini perlu diantisipasi terkait dengan lapangan kerja tadi. Salah satu poin yang di poin ke perlindungan ada serikat pekerja. Nah itu tadi Mas Joko sempat menyinggung soal itu. Ya, itu artinya kita perfilman Indonesia harus mampu juga menjual tenaga kerja kita secara internasional. Salah satu filmnya Sam Mendes 1917 bukan masalah filmnya, tapi kru yang saya baca itu ada sekian ratus pekerja India, sekian ratus pekerja Korea, tidak ada satupun pekerja Indonesia. Karena apa? Karena kan apa? Tidak ada agensi yang mampu menjual tenaga kerja kita secara internasional. Padahal pasar internasional besar sekali. Meskipun levelnya di KKN di 3 atau di 4, 5 itu besar. Mereka sesuai dengan kebutuhan. Iya, misalnya menghapus background. Sangat mungkin dikerjakan di Indonesia dengan salary internasional. Berarti harus ada penjual tenaga kerja ini. Artinya penjual ini secara profesional dia juga merancang kerjasama dengan luar baik segi hukumnya pembuatan kontrak kerja dan spesifikasi dari yang mereka jual ini. Tentunya kompeten dalam bidangnya gitu. Oke, artinya memang agensi artinya agensi. Kita sebetulnya bukan hanya produk film lokal yang bisa kita tetapi juga tenaga kerja. Tenaga kerja itu sangat besar itu hampir film-film yang saya tonton sampai ke kredit title-nya itu banyak pekerja non Indonesia yang kerja kreatif tentunya. Itu kok kita tidak ada di situ ya. Itu masalahnya apa gitu. Ada yang dari Jepang, ada dari Korea, sekian ratus pekerja Korea tanpa meninggalkan negerinya. Ya. Oke. Artinya memang kita perlu agensi agensi. Terus kita perlu tadi punya grand design mau kemana. Mau kemana ini? Ini yang perlu kita wajah perfilman Indonesia tadi tadi Mas Joko menyampaikan di Garuda kita tuh sebetulnya sudah kelihatan. Sudah lama dari negara ini dibangun sudah ada film Indonesia ditulis di situ. Artinya berangkat dari situ. Oke, terima kasih banyak Mas Joko. Mudah-mudahan siapapun presidennya sebetulnya memang harusnya serius mengurusi perfilman Indonesia. Namun dari ketiga calon presiden ini memang kalau saya secara pribadi melihatnya Anies Baswedan lebih clear di dalam melihat dan punya rencana untuk bagaimana mengembangkan perfilman Indonesia. Siapapun presidennya. Harusnya memang ini bagian serius dari gitu karena banyak aspek yang bisa dikembangkan pertahanan nasional dan sebagainya, mampu menjual tenaga kerja tanpa meninggalkan negeri ini. Ini di luar dari semua ini, kami punya gedung perfilman di gedung MT Haryono itu setengahnya dibiayai oleh uang kami masyarakat film, tetapi sekarang diambil oleh negara. Seandainya nanti itu Pak Anies menjadi presiden, semoga itu dikembalikan kepada kami. Itu Pak. Terima kasih banyak. Sampai mikrofon aja jatuh Mas. Tadi Mas Gun saya belum jawab soal kesejahteraan. Kesejahteraan top leadership jangan melakukan micromanagement, don't do it. Karena begitu melakukan micromanagement rusak tatanan. Dia melakukannya micro question. Bangun ekosistem. Contohnya Jakarta aja. Saya tidak pernah mengatakan bahwa supir-supir harus sejahtera, enggak. Bangun ekosistemnya, sekarang semua supir sejahtera.
Temuin aja semua supir mikrolet, tanyakan itu. Mereka pasti bilang sekarang sejahtera. Tapi kalau saya terlibat intervensi, supir mikrolet disejahterakan upahnya sekian, oh nggak jalan tuh, malah nggak jalan. Bangun ekosistem, bangun ekosistem, bangun ekosistem, gitu ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Salam Sinoma, salam sehati dan seprofesi. Maju terus perfilman Indonesia.